Jika Leon Trotsky bukan Joseph Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet setelah kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924, Uni Soviet kemungkinan akan mengambil jalur politik dan ekonomi yang sangat berbeda. Trotsky, seorang pemikir revolusioner yang brilian, memiliki visi yang lebih internasionalis dibandingkan Stalin yang lebih fokus pada pembangunan sosialisme di satu negara. Hal ini akan memengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri Uni Soviet, serta responsnya terhadap ancaman Jerman pada 1930-an dan 1940-an. Satu, ekonomi berbasis revolusi industri cepat. Trotsky, seperti Stalin, juga mendukung industrialisasi cepat untuk memodernisasi Uni Soviet. Namun, pendekatan Trotsky mungkin lebih terorganisir dengan lebih sedikit paksaan dibandingkan kolektivisasi brutal yang dilakukan Stalin. Sistem ekonomi mungkin tetap berbasis perencanaan terpusat, tetapi dengan penekanan pada teknologi, efisiensi, dan keterlibatan kelas pekerja. 2. Tidak ada pembersihan besar-besaran. Di bawah Trotsky, Uni Soviet kemungkinan akan menghindari kampanye teror besar-besaran seperti pembersihan besar Great Purge yang dilakukan Stalin. Tanpa pembersihan ini, militer dan birokrasi Soviet mungkin akan tetap kuat dan efisien, dengan para pemimpin militer seperti Tukhachevsky tidak dieksekusi. 3. Kebijakan kelas pekerja yang lebih demokratik. Trotsky mendukung ide kontrol pekerja yang lebih luas dan partisipasi demokratis dalam partai dan pemerintahan. Meskipun Uni Soviet tetap otoriter, ada kemungkinan struktur pemerintahan menjadi lebih fleksibel dibandingkan sistem kediktatoran Stalin. Trotsky percaya pada revolusi permanen, yaitu gagasan bahwa sosialisme tidak dapat bertahan di satu negara saja dan membutuhkan ekspansi global. Sebagai pemimpin Soviet, dia kemungkinan besar akan 1. Dukungan aktif terhadap revolusi di negara lain. Uni Soviet di bawah Trotsky mungkin akan lebih aktif mendukung gerakan revolusioner di Eropa dan Asia menggunakan sumber daya Soviet untuk membantu gerakan komunis di negara-negara seperti Jerman, Spanyol, atau Cina. Hal ini bisa mempercepat ketegangan dengan kekuatan kapitalis seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. 2. Aliansi yang lebih strategis. Tidak seperti Stalin, yang awalnya mencoba mendekati Jerman Nazi dengan Pakta Molotov-Ribbentrop, Trotsky mungkin akan membentuk aliansi yang lebih jelas dengan negara-negara antifasis seperti Prancis dan Inggris. Hal ini bisa mencegah Jerman menginvasi Polandia pada tahun 1939. Di bawah kepemimpinan Trotsky, kebijakan Uni Soviet terhadap Jerman Nazi akan lebih agresif. Trotsky memandang fasisme sebagai ancaman eksistensial bagi sosialisme dan mungkin akan mengarahkan Uni Soviet untuk 1. Melawan kebangkitan Nazi. Trotsky kemungkinan besar akan memberikan dukungan yang lebih besar kepada kelompok komunis di Jerman untuk melawan Nazi selama 1920-an dan awal 1930-an. Jika komunis Jerman menjadi lebih kuat, Hitler mungkin tidak akan naik ke tampuk kekuasaan. 2. Persiapan militer yang lebih awal. Dengan pandangan Trotsky yang lebih global, Uni Soviet mungkin akan memperkuat militernya lebih cepat dan lebih efektif untuk menghadapi ancaman Jerman. Tanpa pembersihan besar-besaran yang menghancurkan komando militer, Tentara Merah mungkin lebih siap menghadapi agresi Jerman di tahun 1941. Jika Trotsky berhasil membentuk aliansi antifasis sebelum pecahnya Perang Dunia II, Jerman mungkin akan menghadapi perlawanan yang lebih kuat sejak awal. Uni Soviet mungkin tidak akan menandatangani Pakta Non-Agresi dengan Hitler, sehingga invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941 akan terjadi di bawah kondisi yang berbeda atau bahkan mungkin tertunda. Kepemimpinan Trotsky akan membawa perubahan besar dalam arah Uni Soviet, baik secara domestik maupun internasional. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada revolusi global dan penguatan kelas pekerja, Uni Soviet mungkin akan menjadi lebih kuat secara militer dan ideologis, meskipun hubungan dengan kekuatan Barat tetap penuh ketegangan. Di part berikutnya, kita akan membahas bagaimana invasi Jerman ke Uni Soviet mungkin berlangsung di bawah kepemimpinan Trotsky. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jika Leon Trotsky memimpin Uni Soviet, invasi Jerman ke Soviet Operasi Barbarossa pada tahun 1941 mungkin terjadi dengan perbedaan signifikan, baik dalam skala, strategi maupun hasil. Kepemimpinan Trotsky yang lebih strategis, fokus pada revolusi global, dan pendekatan yang tidak menghancurkan kekuatan militer internal Uni Soviet akan menciptakan kondisi yang berbeda dibandingkan era Stalin. Satu, militer yang lebih siap. Di bawah Trotsky, tentara merah tidak akan mengalami pembersihan besar-besaran, seperti di bawah Stalin, di mana ribuan perwira berbakat dihukum mati atau dipenjarakan. Perwira seperti Mikhail Tukhachevsky, seorang inovator strategi militer, akan tetap memimpin. Hal ini memastikan tentara merah lebih terorganisasi dan siap menghadapi invasi. 2. Aliansi antifasis yang lebih awal. Trotsky kemungkinan besar akan membentuk aliansi yang lebih erat dengan Inggris dan Prancis untuk melawan ancaman Jerman. Dengan pandangan revolusi global, ia mungkin mendorong kolaborasi internasional yang lebih kuat melawan fasisme. Hal ini bisa memperkuat tekanan terhadap Jerman, baik secara politik maupun militer, sebelum Barbarossa dimulai. 3. Intelijen yang lebih efektif. Trotsky, yang mengutamakan efisiensi dan transparansi dalam struktur pemerintahan, mungkin akan mendengarkan peringatan intelijen tentang serangan Jerman yang akan datang. Berbeda dengan Stalin, yang mengabaikan banyak laporan intelijen tentang invasi, Trotsky kemungkinan akan bertindak lebih cepat untuk mempersiapkan pertahanan di perbatasan barat. Satu, reaksi cepat di perbatasan. Ketika Jerman melancarkan operasi Barbarossa, Uni Soviet di bawah Trotsky mungkin akan lebih siap menghadapi serangan awal. Divisi tank dan infanteri Soviet akan dikerahkan dengan strategi yang lebih baik, berkat kepemimpinan militer yang tidak terpuruk akibat pembersihan. 2. Perlawanan awal yang lebih kuat. Pasukan Soviet mungkin tidak akan mengalami kekalahan besar di awal invasi, seperti yang terjadi di bawah Stalin. Pertempuran di wilayah seperti Smolensk dan Kiev kemungkinan akan berlangsung lebih lama dan lebih terorganisasi, menunda kemajuan pasukan Jerman menuju Moskow. 3. Strategi ofensif Trotsky. Trotsky, dengan pemikirannya yang agresif dan revolusioner, mungkin tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga meluncurkan serangan balasan yang lebih cepat. Strategi ini bisa melemahkan pasukan Jerman sebelum mereka mencapai jantung wilayah Soviet. Satu, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Trotsky kemungkinan akan memanfaatkan sumber daya industri dan manusia Uni Soviet dengan lebih terorganisir. Mengurangi tekanan berlebihan pada petani, sehingga kolektivisasi paksa yang brutal tidak menciptakan bencana kelaparan besar. Hal ini memungkinkan Uni Soviet memiliki pasokan pangan dan tenaga kerja yang lebih stabil selama perang. 2. Mobilisasi cepat industri militer. Dengan sistem perencanaan ekonomi yang lebih fleksibel, Trotsky akan mempercepat produksi senjata, tank, dan pesawat tempur untuk memenuhi kebutuhan perang. Tanpa kekacauan ekonomi yang terjadi selama era Stalin, Uni Soviet mungkin akan mampu memproduksi lebih banyak senjata dalam waktu singkat. Satu, kerjasama yang lebih dekat dengan sekutu Barat. Uni Soviet di bawah Trotsky kemungkinan besar akan bekerja lebih erat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Dukungan Lend-Lease, bantuan militer dari AS, mungkin akan diterima lebih awal dan digunakan dengan lebih efisien. 2. Koordinasi strategi global. Trotsky dengan pandangan revolusi global mungkin akan mendorong serangan bersama dengan sekutu di Eropa Barat untuk melemahkan Jerman. Hal ini bisa mengurangi tekanan di front timur dan mempercepat kekalahan Nazi. Satu, pertahanan Moskow yang lebih tangguh. Ketika pasukan Jerman mendekati Moskow, Trotsky kemungkinan telah memobilisasi pasukan cadangan dengan lebih baik. Dengan militer yang lebih terlatih dan peralatan yang lebih siap, pertempuran di Moskow mungkin akan menjadi titik balik lebih awal dibandingkan era Stalin. 2. Stalingrad, simbol perlawanan global. Trotsky kemungkinan akan memanfaatkan pertempuran di Stalingrad sebagai simbol perjuangan melawan fasisme global, meningkatkan semangat nasional dan internasional,
untuk melawan Nazi. Pertempuran ini masih akan menjadi salah satu momen paling penting dalam perang, tetapi mungkin berlangsung dengan kerugian yang lebih kecil bagi Uni Soviet. Kesimpulan part 2. Di bawah kepemimpinan Trotsky, invasi Jerman ke Uni Soviet akan dihadapi dengan kesiapan yang lebih besar dan perlawanan yang lebih efektif. Trotsky akan memanfaatkan kekuatan militer yang tidak dilemahkan oleh pembersihan internal, strategi ekonomi yang lebih terorganisasi, dan aliansi internasional yang lebih kuat untuk melawan ancaman Nazi. Di part 3, kita akan membahas bagaimana akhir Perang Dunia II dan dampaknya bagi Uni Soviet jika Trotsky memimpin. Jika Leon Trotsky memimpin Uni Soviet, hasil dari Perang Dunia II kemungkinan akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan era Stalin. Kepemimpinan Trotsky yang lebih revolusioner, efisien, dan terbuka untuk aliansi internasional akan mempengaruhi taktik militer, hubungan diplomatik, dan pasca perang dengan pendekatan yang lebih aktif terhadap kolaborasi dengan sekutu, ekonomi yang lebih stabil, dan persiapan yang lebih matang. Trotsky mungkin dapat mempercepat kemenangan melawan Jerman dan memperkuat posisi Uni Soviet di panggung global. Satu, kehilangan momentum Jerman. Dengan perlawanan yang lebih tangguh sejak awal, pasukan Soviet yang lebih terlatih dan dipimpin oleh perwira yang lebih kompeten akan memaksakan pasukan Jerman mundur lebih cepat. Strategi ofensif Trotsky yang agresif, terutama setelah pertempuran di Moskow dan Stalingrad, mungkin akan memecah jalur pergerakan Jerman lebih cepat, mengurangi tekanan pada front timur dan mempercepat kemenangan sekutu di Eropa. 2, kampanye di Eropa Timur yang lebih efisien. Dengan lebih sedikit gangguan internal dan dukungan logistik yang lebih baik, pasukan Soviet mungkin akan menduduki wilayah-wilayah Eropa Timur lebih cepat. Sebagai contoh, Trotsky mungkin akan mempercepat pembebasan negara-negara seperti Polandia dan Cekoslowakia, mengurangi perpecahan dalam gerakan gerilya, dan mengurangi resistensi terhadap dominasi Soviet di wilayah tersebut. 3, pengaruh lebih kuat di Eropa Barat. Aliansi yang lebih erat antara Uni Soviet dan negara-negara demokratis Barat yang sudah terjalin melalui perjuangan bersama melawan Jerman dapat mempercepat pengaruh Soviet di Eropa setelah perang, tanpa ketegangan besar yang timbul akibat kebijakan Stalin, seperti kebijakan pecahnya Perang Dingin. Trotsky mungkin akan menciptakan dunia pasca perang yang lebih kooperatif antara kekuatan-kekuatan besar, meskipun ideologi tetap menjadi perbedaan utama. Satu, pembentukan dunia sosialis global. Trotsky sangat mendukung ide revolusi global, dan di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet mungkin akan mencoba untuk mempercepat revolusi sosialisme di negara-negara kapitalis Eropa dan bahkan di dunia ketiga. Mengingat ketegangan sosial yang ditinggalkan oleh perang, Trotsky mungkin akan berusaha menyebarkan ideologi sosialis yang lebih radikal melalui dukungan terhadap gerakan-gerakan revolusioner di negara-negara yang baru dibebaskan. 2, kolaborasi global yang lebih erat. Salah satu perbedaan utama antara Stalin dan Trotsky adalah pendekatan mereka terhadap hubungan internasional. Trotsky akan lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan negara-negara Barat yang demokratis setelah perang. Ini bisa membuka jalan bagi hubungan yang lebih konstruktif antara Uni Soviet dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, serta meminimalisir ketegangan yang mengarah pada Perang Dingin. 3, pembangunan kembali yang lebih cepat. Dengan ekonomi yang lebih terorganisir, tanpa gangguan besar dari kebijakan Stalin yang sangat mempengaruhi sumber daya manusia, Uni Soviet di bawah Trotsky mungkin akan lebih siap untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Pembangunan ini bisa mempercepat proses rekonstruksi dan memberi negara kesempatan untuk lebih cepat berintegrasi kembali dengan ekonomi global. 1, pemecahan masalah sosial dalam negara-negara satelit. Setelah berperang, Trotsky mungkin akan lebih menekankan pada pemberdayaan kelas pekerja di negara-negara satelit Soviet seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Hongaria. Dalam pandangannya, negara-negara ini akan diberi otonomi yang lebih besar dengan struktur pemerintahan yang lebih demokratis dalam kerangka sosialisme. Meskipun demikian, tetap ada tekanan untuk mengikuti prinsip-prinsip revolusioner yang diusung oleh Uni Soviet.
kedua bersama menang bersama berbagi. Trotsky akan mendukung ide bahwa kemenangan terhadap fasisme adalah hasil dari solidaritas internasional, yang berarti bahwa negara-negara yang berperang bersama Uni Soviet akan berbagi manfaat pembangunan dan stabilitas. Kebijakan ini berpotensi mempercepat perubahan sosial di negara-negara Eropa dan mengurangi kebijakan otoriter yang diterapkan oleh Stalin. 3. Penguatan rakyat dan kontrol partai. Trotsky, meskipun seorang pemimpin otoriter dalam beberapa hal, akan lebih fokus pada pemberdayaan rakyat dan pekerja. Pasca perang, ini dapat mengarah pada reformasi politik yang lebih partisipatif dibandingkan dengan pemerintahan totaliter Stalin, memberi ruang bagi lebih banyak pluralitas dalam politik Soviet dan di negara-negara yang baru dibebaskan. Meskipun kemenangan Soviet atas Nazi di bawah Stalin adalah peristiwa besar dalam sejarah, kemenangan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi di bawah Trotsky dapat menyebabkan perbedaan dalam peta geopolitik pasca perang. Tanpa ketegangan perang dingin yang dimulai dengan kebijakan Stalin, dunia mungkin akan menghindari pembagian ideologis yang tajam antara blok timur dan barat. Ini mungkin memungkinkan dunia untuk membangun dunia pasca perang yang lebih kooperatif, meskipun ideologi tetap akan menjadi masalah besar dalam interaksi antara negara-negara besar. Kesimpulan part 3. Di bawah kepemimpinan Trotsky, Uni Soviet mungkin akan menghadapi Perang Dunia II dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien, dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap aliansi internasional, ekonomi yang lebih stabil, dan kemampuan militer yang lebih baik. Kemenangan terhadap Jerman Nazi mungkin terjadi lebih cepat dan dengan kerugian yang lebih kecil. Pasca perang, Trotsky bisa memperkenalkan dunia sosialis global yang lebih kuat dan kolaboratif, meskipun tetap dengan ideologi sosialisme yang radikal. Namun meskipun ada potensi untuk dunia yang lebih kooperatif, perbedaan ideologi antara blok barat dan timur tetap menjadi tantangan besar di masa depan.